Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ivan Hidayat, NIM 19. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktik kerja lapang saya dengan judul Pembuatan dan Pengelolaan Website Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Segoro Madu. Nama saya Ivan Hidayat, NIM 19 dari Program Studi Agribisnis Angkatan 18 Universitas Trunojoyo Madura. Baik, untuk pokok bahasan kali ini yakni ada dua. Yang pertama ini profil dan kondisi sosial Desa Junganyar, dan selanjutnya yakni profil dan kondisi Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Segoro Madu di Desa Junganyar. Skema praktik kerja lapang yang saya gunakan yakni BNW atau BUMDes Widot Media Sosial. Baik, lokasi dari praktik kerja lapang saya ini di Desa Junganyar, Kecamatan Socah, dan Kabupaten Bangkalan. Pada waktu pelaksanaan praktik kerja lapang saya ini dari 25 Januari 2021 sampai 25 Februari 2021. Baik, adapun langkah dan tahapan dalam pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapang di sini yakni pertama melakukan diskusi, selanjutnya ini melakukan pengumpulan data, pembuatan artikel, pembuatan website, penyusunan laporan sementara dan penyusunan laporan akhir. Baik, yang pertama ini profil desa. Desa Junganyar sendiri merupakan sebuah desa yang terletak pada wilayah Kecamatan Socah dan Kabupaten Bangkalan yang terletak 6 km ke arah barat dari Kecamatan Socah. Desa Junganyar sendiri memiliki luas sekitar 85.515 hektar dengan batas-batas wilayah yakni sebelah utara dengan Desa Dairing, pada bagian selatan berbatasan dengan Selat Madura, pada sebelah timur berbatasan dengan Desa Socah, dan pada sebelah barat berbatasan dengan Selat Madura dan Kecamatan Mengarih atau Gresik. Nah, Desa Junganyar sendiri di sini terdiri oleh 3 dusun, yakni Dusun Junganyar Selatan, Junganyar Utara, dan Junganyar Pesisir. Nah, jumlah penduduk di Desa Junganyar di sini sekitar 4.300 jiwa. Rata-rata dengan tingkat pendidikan yang tidak bersekolah sekitar 900-an, tamatan SD 90-an, tamatan SMP 105 orang, tamatan SMA sekitar 60 orang, dan tamatan sarjana yang kurang dari 50 orang. Menurut cerita turun-temurun, Desa Junganyar ini bermula pada zaman dahulu yang sebuah daratan di kawasan Madura yang merupakan daratan hamparan batu cadas atau jung. Sehingga dengan adanya ombak yang makin tahun terkikis sehingga bermunculan batu baru atau batu cadas yang baru. Maka disebutlah Junganyar. Dengan kondisi tersebutlah maka masyarakat zaman dahulu memberikan nama Junganyar ini kepada desa ini. Nah, berikut merupakan bagan struktur organisasi yang berada di Desa Junganyar. Nah, di sini pemerintah yang menjabat sebagai kepala desa yakni Bapak Nasir. Selanjutnya yang menjadi sekretaris desa yakni bernama Khairul Anam, dan pada kaur-kaurnya ada Bapak Hartono, Bapak Daman, Bapak Nasihin, Bapak Tony, dan Bapak Ronita, dan yang lain sebagainya. Nah, selanjutnya yakni kondisi sosial dari Desa Junganyar sendiri. Banyak sekali masyarakat di Desa Junganyar ini yang menjadi nelayan, atau bisa dikatakan lah ya, hampir seluruh masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Nah, banyak jenis kegiatan nelayan yang dilakukan, diantaranya terdapat 3 jenis melaut yang dilakukan oleh Desa Junganyar di sini, yakni yang bernama jaring, kemudian atau yang disebut menjaring ikan, selanjutnya masang atau yang bahasa Indonesianya menjaring udang rebon, dan garit atau menjaring teripang. Kegiatan menjaring ikan di sini atau yang biasa disebut jaring di sini merupakan kegiatan melaut yang menggunakan perahu ukuran kecil sampai sedang dengan menggunakan jaring putih. Nah, biasanya nelayan di sini berangkat setelah subuh dan kembali ke rumahnya sekitar jam 1 atau di sore hari. Nah, cara menjaringnya yakni dengan menurunkan jaring yang panjang sekitar ya lebih dari 10 meter dengan membentuk lingkaran sehingga ikan terjebak di dalam jaring tersebut. Nah, selanjutnya yakni masang atau menjaring udang rebon. Di sini menggunakan perahu yang relatif lebih besar dikarenakan kegiatan masang ini dilakukan di laut lepas yang ombaknya besar. Nah,
Bedanya dengan nelayan jaring, di sini nelayan masang berangkat setelah isya dan kembali ke rumah sekitar subuh. Cara melaut orang masang di sini sangat unik karena menggunakan batang pohon kelapa yang ditancapkan di tengah laut, berbentuk memanjang seperti pagar yang diberi perjaraknya sekitar 7 meter dan dipasang jaring hitam yang memiliki panjang sekitar 7 meter juga. Cara kerjanya yakni jaring ikan yang berwarna hitam tersebut diturunkan sampai benar-benar tenggelam, ditunggu sampai udang masuk atau terperangkap ke jaring tersebut. Selanjutnya yakni menjaring garit. Nah, di sini menjaring garit di sini hal yang paling unik yang ada di desa ini, yakni karena menggunakan perahu kecil dengan menggunakan sebuah kayu panjang sekitar 2 meter yang telah dipasangi besi berbentuk seperti pancing yang memiliki panjang 40 cm dan memiliki ujung yang tajam. Cara memasangnya di sini kayu-kayu tersebut diturunkan ke dasar laut, kemudian digeret menggunakan layar sehingga perahu berjalan dengan sangat pelan. Kemudian nantinya ketika mendapat teripang tersebut akan tertancap ke pancing tersebut. Selanjutnya yakni produk unggulan desa. Di sini terdapat 2 produk unggulan desa Junganyar, yakni pertama udang rebon dan teripang. Nah, kenapa kok di sini saya menganggap produk unggulan desa? Karena memang 2 hal itu yang banyak dijual belikan di desa ini. Nah, untuk udang rebon sendiri biasanya dikirim ke Mengareh. Biasanya banyak tengkulak di sana karena habis mendapat masang langsung di store ke juragannya di sana. Harganya berkisar satu bak itu 50.000. Nah, untuk teripang sendiri seperti yang ada di gambar, di sini juga mahal karena harganya sekilo itu untuk goreng kering bisa mencapai harga 300.000. Nah, selanjutnya di sini sebelum masuk ke BUMDes, saya akan menjelaskan tentang latar belakang BUMDes itu sendiri. Nah, pada tahun 2018 di sini setiap desa di Kabupaten Bangkalan ini tidak diwajibkan untuk memiliki BUMDes. Jadi ada inisiatif dari 3 kepala desa, yakni Desa Socah, Desa Junganyar, dan Desa Dairing untuk membentuk sebuah koperasi yang dikoordinir oleh 3 desa tersebut. Nah, dibuatlah koperasi tersebut. Sampai akhirnya pada tahun 2019 pemerintah Kabupaten Bangkalan di sini menginginkan bahwa setiap desa itu diharuskan memiliki BUMDes masing-masing. Nah, maka secara otomatis koperasi tersebut tidak bisa berjalan sehingga harus diberhentikan, tetapi tidak berhenti sepenuhnya dikarenakan masih ada orang yang belum bisa mengembalikan dana tersebut. Selanjutnya pada awal 2019 dibentuklah BUMDes Segoromadu ini yang bergerak di bidang pengolahan makanan. Nah, produk yang dihasilkan di sini lebih ke pemasarannya. Jadi produk teripang yang dihasilkan oleh warga desa Junganyar kemudian diolah kembali untuk selanjutnya dipasarkan. Nah, yang dilakukan oleh BUMDes Segoromadu di sini yakni melakukan pengolahan seperti pembungkusan, pemberian inovasi seperti menambah cita rasa pada kerupuk, pelabelan, dan melakukan pemasaran. Nah, tapi pada pertengahan 2019 di sini BUMDes Segoromadu ini harus vakum dikarenakan beberapa hal yang nanti akan dijelaskan. Salah satunya di sini karena ya tidak terrealisasinya program-program secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya masuk ke BUMDes. Di sini BUMDes Segoromadu di sini merupakan badan usaha milik desa yang dikelola oleh masyarakat Desa Junganyar. BUMDes Segoromadu didirikan pada 2019 dengan mandat dari Bupati Bangkalan bahwasanya setiap unit desa yang berada di Kabupaten Bangkalan harus memiliki BUMDes pada masing-masing desanya. BUMDes Segoromadu di sini beroperasi pada pengolahan pemasaran makanan. Nah, untuk struktur BUMDes sendiri dilihat ada penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota yang masing-masing tugasnya di sini. Tugas dari ketua BUMDes ini memonitoring, memimpin, dan bertanggung jawab pada seluruh kegiatan BUMDes Segoromadu serta melakukan pelaporan kepada kepala desa Junganyar. Sedangkan untuk sekretaris di sini yakni melakukan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan administrasi, pembukuan, serta membantu ketua BUMDes dalam menjalankan kegiatan. Nah, dan untuk bendahara di sini yakni mencatat seluruh keuangan yang ada pada kegiatan BUMDes Segoromadu, baik pemasukan maupun pembayaran. Dan yang terakhir yakni anggota, yakni melakukan kegiatan operasional dari produk mentah sampai produk jadi hingga siap dipasarkan. Nah, untuk website BUMDes sendiri di sini BUMDes Segoromadu tidak memiliki media sosial atau website apapun.
Sehingga pada saat kegiatan lapangan, saya selaku penulis membuat website BUMDes sebagai media informasi. Website yang dibuat penulis merupakan website gratis, yakni berbentuk blogspot saja, dikarenakan pihak desa yang tidak memiliki anggaran dana untuk pembuatan website berbayar. Nah, artikel yang telah diupload pada website tersebut ada 6, yakni sejarah desa, kondisi desa, permasalahan desa, kondisi BUMDes, produk unggulan BUMDes, dan produk unggulan desa. Sekedar untuk produk unggulan BUMDes di sini termasuk produk unggulan desa, dikarenakan sama dari desa Junganyar itu sendiri. Nah, alasan vakumnya dari BUMDes Goromadu di sini yang pertama, tidak adanya mentoring yang berkelanjutan. Jadi setelah melakukan kegiatan ya sudah tidak ada evaluasi dan monitoring untuk kegiatan yang selanjutnya. Yang kedua, ini ketua, sekretaris, dan bendahara BUMDes yang merupakan operator desa, sehingga tidak memiliki waktu luang banyak untuk mengurus BUMDes. Jadi orang-orang yang dipilih oleh kepala desa di sini ya orang itu saja. Jadi kegiatan apapun akhirnya bentrok dan membuat si operator desa ini sibuk, sehingga BUMDes ini tidak terurus. Nah, selanjutnya yang ketiga, ini pekerjaan masyarakat sebagai nelayan. Nah, anggota yang direkrut sebagai pengolahan dan pemasaran di sini kan juga warga lokal desa Junganyar yang notabene-nya sebagai nelayan. Jadi ketika mereka nelayan, mereka tidak bisa berkegiatan atau berproduksi di BUMDes ini, sehingga setiap produksinya itu biasanya orangnya ganti-ganti. Dan yang keempat, yakni produk yang dihasilkan ketika dijualkan tidak begitu laku di pasar karena dengan harganya yang mahal, dan ketika digoreng teripang itu mengembang, sehingga ketika dikruskan ke kemasan yang lebih kecil dapatnya itu sedikit, sekitar 3 atau 4 biji saja dengan harga yang 30 ribuan atau lebih, sehingga tidak banyak menarik minat orang untuk membeli produk dari BUMDes Goromadu itu sendiri. Nah, saran yang diberikan penulis yakni di sini untuk BUMDes Goromadu dan pemerintah desa Junganyar sangat diharapkan untuk bisa menghidupkan kembali BUMDes ini karena dapat menghasilkan pemasukan baik bagi masyarakat yang menganggur belum mendapatkan pekerjaan tetap. Nah, alternatif yang diberikan oleh penulis di sini ini yang pertama, membenahi struktur keanggotaan seperti ketua, sekretaris, dan bendahara diusahakan tidak mengambil dari operator desa agar nantinya ketua, sekretaris, dan bendahara tersebut lebih fokus ke BUMDes. Nah, dan yang kedua, ini mengembangkan potensi desa yang telah dijelaskan di website, yakni produk olahan teripang. Produk olahan yang diproduksi ini masih teripang saja. Diharapkan bisa memproduksi produk-produk yang lain seperti udang rebon yang dijadikan kerupuk udang atau produk-produk lainnya. Terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Baik, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.